Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Hampir seluruh masjid menyampaikan tema yang sama, Pak. Judul yang sama, yaitu dua sifat dunia. Ini adik-adik yang sedang mencatat. Dua sifat dunia. Hadirin sidang solat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, sampailah kita di pulau yang bernama dunia, yang awalnya kita, Pak, Bu, tidak membawa dan tidak memiliki apa-apa. Betul ini? Kita lahir tanpa sehelai benang sedikit pun nempel di badan kita. Lalu tiba-tiba, Pak, setelah kita beranjak dewasa, seakan-akan dunia kita akan genggam, Pak. Kalau bisa, tidak ada seseorang pun yang bisa mengalahkan aku. Ini kata kita pada umumnya. Yang punya andil dalam kekayaan, bagaimana dia berpikir biar terus kaya dan dia tidak jatuh miskin. Yang berada di atas jabatan, digenggamnya jabatan itu kuat-kuat. Kalau bisa 2 periode, 3 periode sekalipun, saya akan genggam dunia ini. Betul? Masya Allah. Yang ada memiliki aset, bisnis dan usahanya. Bagaimana dia berpikir, kalau bisa saya adalah orang yang terpandang di dunia ini. Semua ingin dimilikinya, Pak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kata dunia itu, ini saya jelaskan awalnya dulu. Dunia memiliki arti seakar dengan kata adna, yang artinya adalah dekat. Seakan-akan mengingatkan kepada kita yang hidup di dunia, hei kamu, ini adalah pulau yang sangat dekat. Maksudnya gimana, Ustaz? Ada pulau yang sangat jauh nan di sana, yaitu pulau akhirat yang tak ada ujung pangkalnya. Maka mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita sebenarnya sedang berada di pulau, yaitu pulau yang cuma sementara, Pak. Yang kata Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka abirun sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan kamu adalah seorang yang menyeberang jalan. Tapi nyatanya tidak, kata kita. Semua yang kita miliki, yang kita dapatkan di dunia, kalau bisa 7 turunan dimiliki oleh anak keturunan kita. Masya Allah. Apa jadinya kalau prinsip manusia hidup di dunia ini cuma memperkaya, memperbanyak, lalu kita tidak tahu tujuan kita yang sebenarnya adalah ada pulau yang sangat jauh yang tidak ada ujungnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, makna dunia itu ternyata diambil dari kata dani, yaitu yang artinya adalah rendah, hina, dan paling bawah. Masya Allah, Pak. Apa maksudnya, Ustaz? Menurut para ulama, dunia itu, Pak, hina, jorok, bahkan tidak terpandang, karena ada yang pulau yang sangat tinggi nan di sana, yaitu fi jannatin naim. Kayak yang kata Allah, ada namanya sesuatu kehidupan yang sangat tinggi nilainya, yaitu di surga nanti. Tapi itulah manusia, lahir ke dunia, hidup di dunia, lalu berinteraksi di dunia, seakan-akan
semua ingin digegamnya, Pak. Apa yang tidak cukup? Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdulu, Pak. Nenek moyang kita, Pak. Sama prinsipnya, mungkin barangkali dengan kita. Saya kutipkan, ada orang yang terpandang, yang kaya raya, yang katanya kalau punya harta itu, Bapak Ibu, dia bilang ini adalah kerja keras saya. Padahal hadza min fadli rabbi. Padahal apa yang dimilikinya itu adalah anugerah dari Allah. Namanya Qarun, Bapak Ibu. Kurang kayanya kayak gimana, Pak? Luar biasa kaya. Yuk, ambil pelajaran dari sini. Siapa yang hidupnya kayak Qarun, yang semua hartanya pengen digenggam. Bahkan ada orang lain meminta, jangan dekat-dekat dengan harta saya. Apa itu ceritanya Qarun, Pak? Tinggal cerita. Bahkan kalau Bapak ke Mesir, itu ada namanya danau. Danau itu ternyata ada tulisan Buhairatul Qarun, Danau Qarun, Pak. Apa maksudnya, Ustaz? Disitulah ada harta kekayaan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau ziarah ke sana menangis, meneteskan air mata karena hanya cuma cerita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran dari orang yang punya jabatan, kekuasaan yang megah. Orang semua tunduk sama dirinya karena orientasinya kekuasaan. Semua ditinggalkan. Namanya Fir'aun, Pak. Apa kurangnya Fir'aun? Semua kekuatan dia milikinya, Pak. Tetapi nyatanya apa? Ternyata hidup di dunia bukan cuma ngumpulin harta dan jabatan. Semua kita akan tinggalkan. Karena Allah sudah mengingatkan di Quran surah An-Naml ayat 32 itu, Pak, perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Tidaklah hidup kalian di dunia itu satu, hanyalah bermain-main. Walahun, dua, senda gurau. Inilah tema kita pada malam hari ini, Pak. Menyadarkan kepada kita semuanya. Sifat dunia. Yang pertama, Pak, mudah-mudahan ini memahamkan kepada diri saya pribadi dan kepada umumnya, kepada jamaah. Sifat dunia yang kita hidup saat ini ternyata kata Allah la'ibun, tempat permainan. Nggak percaya Bapak Ibu? Silakan lihat anak-anak kalau bermain. Dari pagi, kalau Bapak biarin main, itu main terus, Pak. Kalau Bapak jemput, baru dia sadar mau balik. Begitulah manusia. Kalau sudah asik bermain di dunia, sudah memiliki mobil, sudah memiliki rumah, sudah memiliki jabatan, kekayaan semua dimilikinya. Ternyata banyak yang lupa. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Ternyata banyak di antara kita ini semua cuma memperbanyak dan memperbanyak harta yang kita miliki sampai kita lupa dengan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Permainan demi permainan harus kita jalani, Pak. Yang selamat gimana, Ustaz? Yang selamat permainannya harus sportif, harus jujur, harus lurus. Karena kalau tidak lurus, Bapak Ibu akan bermain dengan cara kotor, cara curang, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permainan sekarang ini, Pak, nampaknya saya berdiri di sini, Bapak duduk, tiba-tiba Bapak nanti akan memasuki alam yang sangat luar biasa. Oh, ternyata benar kata Allah, saya hidup di dunia ini cuma main-main. Yang serius siapa? Yang serius inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Permainannya itu kata Allah kalau bisa digunakan untuk ibadah, Pak. Makannya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah. Kalau dia ada kawannya ibadah,
Kalau tidak demikian, maka ini hanya sekedar main-main aja, Pak. Kita mampir di dunia, nyata-nyata kita kembali kepada Allah, ditanyain semuanya, apa permainanmu? Curang ya Allah, masuk ke dalam neraka. Ini sifat dunia yang pertama, yaitu laibun, tempat bermain, dan orang itu penuh dengan permainan. Yang kedua, Ustaz, sifat yang kedua dunia itu adalah walahun. Bapak Ibu perhatikan kata Allah, tempat dunia ini mengingatkan kepada kita, kamu hidup di dunia ini cuma senda gurau. La ilaha illallah, Pak. Apa maksudnya, Ustaz? Kalau Bapak sudah duduk bersama teman sengopi, teman seperjuangan, lalu dihidangkan dengan orang-orang pelayan-pelayan dari pagi, Pak, sampai sore pun betah, Pak. Saya tidak sebutkan nama rukonya, tapi ada di mana-mana. Duduk ngopi, Masya Allah, sampai berjam-jam, sampai sore pun betah, Pak. Begitulah sifat dunia, Bapak Ibu. Kalau sudah bermain-main di dunia, lalu bertemu dengan orang yang dicintainya, bertemu dengan teman-temannya, lupa bahwa kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak, ada 3 yang mengantarkan kita nanti di Temiang, Pak. Saya langsung aja ke Temiang. Ketika kita mati, ada 3 yang mengantarkan kita ke Temiang. 1, Ustaz, harta bapak dan ibu. 2, Ustaz, keluarga, sanak saudara bapak dan ibu. Dan ketiga, yang mengantarkan ke Temiang adalah amal perbuatan bapak dan ibu. Ternyata 2 pergi meninggalkan bapak ibu, tinggallah 1. Harta yang ditinggalkannya itu ikut ke Temiang, nyata-nyatanya dibawa balik, Pak. Motor bapak dibawa balik, mobil bapak dibawa balik. Keluarga, wah, teman apalagi, Pak? Teman hanya bisa bersedekah di atas kuburan kita, lalu mengatakan selamat tinggal kawan. Gak ada yang menemani kita, Pak. Lalu kita yang ada di dalam kubur, mana teman-temanku yang katanya sengopi, seperjuangan, seorganisasi? Ternyata gak ada yang nemanin kita, Bapak Ibu. Yang teringat senda guraunya aja. Kemarin katanya kamu teman, sekarang kamu gak mau nemanin aku. Makanya sebagai penutup kultum ceramah singkat pada malam hari ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu perhatikan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jika kamu hidup di dunia itu, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Ini artinya dalam, Pak. Semua yang kita miliki di dunia ini ternyata rumah yang tinggi, mobil yang mewah tinggal. Sesukamu kamu miliki itu. Rambutmu mau kayak gimana pun, kata Nabi, sesukamu. Tetapi kamu kalau sudah masuk di gerbang akhirat, sudah tidak ada lagi kesempatan engkau berbuat baik. Yang kedua, ahbib habibaka fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai di dunia, tetapi ingatlah apa yang kau cintai di dunia itu sebenarnya akan berpisah denganmu. Apa yang mencintai kita, Pak? Ibu, istri, anak, keluarga besar sekalipun, orang-orang yang kita cintai. Kata Nabi, cintailah itu semuanya. Tapi kalau kamu sudah sampai di ajalnya, semua itu akan berpisah denganmu. Tinggallah sebujur bangkai, kata Roma itu, Pak, yang tidak ada teman, yang hanya beralaskan tanah. Maka penyesalan demi penyesalan tiada guna diucapkan di dalam kubur. Maka dari sifat dunia ini mengingatkan kepada kita sebagai kesimpulan bahwa makhluk yang bernama manusia, satu kesimpulannya, masih ada perjalanan yang sangat panjang. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing. Kesimpulan yang kedua, sebelum kita sampai di pulau selanjutnya, Pak, maka memperbanyaklah bekal. Apalagi sekarang Bapak sudah tua, saya pun sudah tua, Pak. Mata aja sudah pakai kacamata, kulit sudah keriput, semua memakai alat.
Apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Kalau orang-orang yang beriman, dah kata Allah Subhanahu wa taala, seimbang. Jadikan duniamu untuk menjadi ladang akhiratmu nanti. Salat bapak yang capek seperti ini, Pak. Subuh bapak ngantuk ke masjid, dengerin ceramah, besok lagi bikin, bekerja lagi, duit bapak sumbangkan di masjid, di musola, maka semua akan berbuah manis ketika perjalanan nanti. Kapal yang namanya akhirat sudah memanggil, tut, tut. Siapa yang ingin ikut ke pelabuhan akhirat? Orang banyak kaget, duh, ada pulau selanjutnya kah rupanya? Ternyata banyak orang yang tak sadar, Pak. Tunggu dulu, saya mau bawa bekal. Kata Allah, sudah terlambat. Kapal itu sudah datang. Maka bekalnya itu cuma satu, amal ibadah. Saya enggak punya bekal ya Allah. Itu rasakan. Karena sudah saya ingatkan, dunia ini adalah tempat permainan dan tempat senda gurau. Kamu yang tak pandai memainkan permainan, dan kamu selalu bercanda dan bergurau di dunia. Rasakan akibatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dua, kalau enggak di surganya Allah hidup selama-lamanya dengan kebahagiaan, dan satu golongan akan memasuki kehidupan yang sangat mengerikan, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala juga kekal abadan abada. Maka orang-orang yang banyak dosanya akan dicuci dulu, lalu diberikan kesempatan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya memasuki surganya. Maka jadilah kita pandai mempermainkan permainan di dunia ini, Bapak Ibu. Jadilah kita orang-orang yang soleh. Jadilah kita pemimpin-pemimpin yang adil, supaya bisa menyelamatkan kita dari permainan dunia ini. Usikum nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.